Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan majelis kita, majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والمفسرين والقراء المخلصين والخصوص وسلسلة أسانيد قراءة برواية حفص عن عاصم وإلى جميع مؤلف كتاب أبي طاهر وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzul ijtihadu fil qiraat? Hal yajuzu, apakah boleh? Oh, belum sampai situ ya. Munaqashatu hadhil aqwal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan diskusi kita, kajian kita mengenai ikhtilaf al-ulama dalam memahami atau al-murad bi al-ahruf as-sab'ah. Sekarang kita, kan kemarin sudah dipaparkan ya, oleh penulis buku ini, oleh muallif kitab ini. Ada beberapa kelompok dan pendapatnya juga dikelompokkan, lalu di dalamnya terjadi perbedaan pendapat lagi, itu sudah dipaparkan. Nah, sekarang saatnya untuk mendiskusikan pendapat-pendapat ini. Munaqashatu hadhil aqwali. Jadi ini membicarakan tentang ya pendapat-pendapat ini, munaqashah. Awalan al-qawlu bi annal murada bil ahrufis sab'ati sab'u lughatin wa qad dhahaba ilaihi jamahiru minal jahabadzati qadiman wa hadithan wa huwa qaulun qawiyyun. Al-qaul utawi pendapat bi annal murada kelawan sak temene yang dimaksud bil ahrufis sab'ati kelawan al ahruf as-sab'ah iku sab'u lughatin 7 bahasa, 7 pira-pira lughat. Nah, wa qad dhahaba ilaihi jamahir minal jahabadzati qadiman wa haditsan. Dan pendapat ini diikuti oleh mayoritas para ahli atau pakar qadiman, baik masa lampau, wa haditsan, dan juga masa modern, masa sekarang. Wa huwa utawi al-qaul iku qaulun qawiyyun, pendapat yang kuat. Walakin akan tetapi tud'ifu melemahkan hu ing qaul apa umurun, beberapa hal. Ini memang pendapat yang kuat karena diikuti oleh banyak para tokoh, banyak para ahli, banyak para ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud al-ahruf as-sab'ah itu adalah sab'u lughat, gitu loh. Tetapi catatan dari muallif kitab ini, tapi ada beberapa hal loh yang jadi catatan yang bisa melemahkan pendapat ini. Nah, ini berarti pembacaan secara kritis. Jadi tidak hanya oleh muallif yaitu Syekh Abi Thohir ini, itu tidak hanya kemudian oh ini pendapat diikuti banyak orang, banyak ahli, maka berarti ini kuat. Ya sudah, tidak usah dikritisi. Tidak, ini beliau mengajarkan kita
tetap melakukan berpikir secara kritis, jadi dianalisis secara kritis. Kata beliau begini, walakin tud'ifuhu umurun, tapi pendapat ini disorot atau dilemahkan oleh beberapa hal. Yang pertama, rupane umur ikhtilaful qailin, perbedaannya para ulama atau orang-orang yang berpendapat ini, ikhtilaful qailina bihi, bihi kelawan qaul yang ini, fi kaunitil kal lughati ing dalem anane mengkono lughat iku mutana thiratan, bertaburan fil qur'ani ing dalem Al-Qur'an, au mujtami'atan atau terkumpul fi harfin wahidin, di dalam harf wahidin kang satu. Jadi pertama, ternyata yang pendapat katanya kuat itu ini masih terjadi perbedaan. Apa perbedaannya? Ya perbedaan di dalamnya sendiri. Ada yang mengatakan tilkal lughat, itu adanya itu bertebaran fil Quran. Tapi ada yang mengatakan oh ini terkumpul fi harfin wahidin. Jadi begitu. Lalu yang kedua, ikhtilafuhum ay ikhtilaful qailina bihi, perbedaan mereka yang mengikuti qaul ini fi ta'yinin, dalam penentuan, wa tahdiditil kalughat, dan juga batasan yang dimaksud bahasa-bahasa tersebut yang sab'ul lughat itu. Padahal wal ahrufu utawi al ahruf iku mahdudatun, terbatas. Salisan atau al-thalith, yang ketiga, al-qiraatu utawi qiraat iku tashtamilu ala aktsara min sab'i lughatin. Al-qiraatu utawi qiraat iku tashtamilu ala aktsara, iku tashtamilu mencakup apa qiraat ala aktsar ing atase lebih banyak min sab'i lughatin, dari 7 lughat. Jadi padahal faktanya qiraat itu tidak hanya terbatas 7 lughat, tapi lebih banyak, aktsar. Wal lughawiyuna utawi para pakar bahasa anfusuhum, ya mereka sendiri, iku yadhkuruna mereka sendiri menyebutkan bahwa asyai'a ing sesuatu al-katsira yang banyak, minha menyebutkan asyai'a al-katsira minha, jadi menyebutkan sesuatu yang banyak dari sab'i lughat, melebihi sab'i lughat fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an. Jadi para pakar bahasa itu mereka sendiri sudah menyebutkan banyak hal, ternyata tidak hanya sab'ul lughat, tapi bahkan lebih. Wal imamu Abu Ubaidah nafsuhu allafa kitaban. Sementara Imam Abu Ubaidah, beliau sendiri juga mengarang allafa kitaban ing satu kitab, jamaah yang mengumpulkan fihi ing dalam kitab adatan ing beberapa kabiron, adatan ing sejumlah kabiron kang banyak min mufradatil Qur'an, dari kosakata Al-Qur'an. Nasabah yang menisbatkan sopo Imam Abu Ubaidah ha ing mufradat Al-Qur'an ila mukhtalifi lughatil Arabi, yang mana beliau menisbahkan mufradat itu kepada beraneka ragamnya lahjah-lahjatnya bangsa Arab. Jadi tidak hanya 7 tapi lebih gitu loh. Itu faktanya begitu. Yang keempat, ikhtilafu Umar ma'a Hisham ibni Hakimin, perbedaan yang terjadi antara Umar ibnul Khattab dengan Hisham bin Hakim
Ini hadisnya di Bukhari ada ini. Dulu sudah pernah kita bahas. Yaitu ketika Hisham ngimami sholat, lalu bacaannya tidak sama dengan apa yang dibaca oleh Umar ibnul Khattab dari sisi qiraatnya. Kan begitu. Lalu setelah selesai sholat, ditariklah bajunya Hisham ini, ditanya oleh Umar belajarnya ke mana, kepada Rasulullah. Sama, akhirnya menghadap kepada Rasulullah, disuruh baca masing-masing. Apa jawaban Rasulullah? Wa kadzalika unzilal Quran. Ya begitu itu Al-Quran diturunkan. Ada matan yang lain, wa kadzalika unzilat. Oke. Lah perbedaan yang terjadi antara Umar dengan Hisham iku kana fi amril qiraati, yaitu perbedaannya itu kana fi amril qiraati, yaitu ada dalam urusan qiraah. Padahal rong makaunihima, walaupun keduanya, beliau ini Umar dengan Hisham, itu adalah min ahli lughatin wahidatin, dari ahli lughah yang sama, artinya sama-sama orang Quraisy. Loh, sama-sama orang Quraisy kok kemudian berbeda? Kalau memang pendapat ini mengatakan bahwa al-ahruf as-saba itu adalah sab'u lughat, padahal Umar dengan Hisham itu sama-sama orang Quraisy. Berarti kan sama-sama dari ahlul lughah yang sama gitu loh. Nah, ini catatan-catatan yang diberikan oleh penulis kitab ini. Makanya disebut munaqasyatu hadzihil aqwal. Didiskusikan. Ya, diuji, dikritisi. Yang kelima catatannya, ma dzahaba ilaihi Ibnu Jaririn wa ghairuhu, yaitu pendapat yang diikuti oleh Ibnu Jarir dan lain-lain dan temannya. Ternyata apa pendapat yang diikuti Ibnu Jarir itu? Oh, ini ada di halaman 104. Wa dhahaba Ibnu Jaririn wa Tahawi wa Ibnu Abdil Barri wa ghairuhum ila annaha tujadu fil kalimatil wahidati wa fil harfil wahidi biikhtilafil alfazi wa ittifaqil ma'ani nahwu halumma wa aqbil wa ta'al wa ilayya wa qasdi wa nahwi wa qurbi wa nahwi dzalika. Ya, itu ada di halaman 104. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu biikhtilafil alfaz wa ittifaqil ma'ani. Ini menurut pendapat Ibnu Jarir. Jadi kalau biikhtilafil alfaz ittifaqul makna, lafadznya berbeda-beda tapi maknanya merujuk pada satu, itu ya at-taraduf, mutaradifat, itu sinonim. Kan sinonim itu banyak kata tapi menuju pada satu makna. Makanya halumma aqbil ta'al itu kan maknanya sama ke sini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ternyata apa yang dipegangi atau yang diikuti oleh Ibnu Jarir dan yang lain tadi, Tohawi tadi itu, ya ruddu, faktanya ini ya ruddu menolak atau membantah aja. Ya ruddu membantah hu ing ma dzahaba ilaihi Ibnu Jarir ini, apa istimalul qiraati ala anwa'il muta'addidatin minat taghayyuri wal ikhtilafi. Jadi otomatis pendapat yang diikuti Ibnu Jarir ini atau pendapatnya Ibnu Jarir dan kawan-kawannya ini dibantah oleh hu ing ma apa istimalul qiraat. Istimal ketercakupan atau ya ketercakupan qiraat ala anwa'il muta'addidatin, ala anwa'in ing atase pira-pira werna, beberapa hal muta'addidatin yang banyak, rupane minat taghayyuri dari taghayyur, perubahan, wal ikhtilaf dan wal ikhtilafi dan perbedaan. Wataradufu, sampean bacanya wataradufu apa wataradufi? Ada harokatnya ya? Ya dikai dhewe.
Mula ono simbol harokatnya. Mas Rozi bacanya apa? Watarodufu apa watarodufi apa watarodufa? Apa kok tarodufu? Hah? Apa? Keistimal. Maksudnya? Yang lain? Gus Habib, kenapa bacanya? Watarodufu. Jadi apa? Watarodufi. Hah? Difu? Iya, tarodif. Taroduf atau tarodif? Tafa'ala ya tafa'alu. Taroduf. Baru kalau murodif itu nanti beda sigot. Al-muradif, muradifat, kan begitu jadinya. Yang saya pertanyakan hanya di aja, di posisi harokat akhir aja, karena yang menentukan mauqi'ul i'rab. Kita tidak bahas tentang sigotnya. Apa berarti? Fu apa fi apa fa? Hah? Fi. Soalnya anak wawunya gandeng itu. Ini ternyata bahasa Arab ya begini ini. Jadi kalau nggak dibaca sampai tuntas, itu kadang memunculkan muskilat atau banyak iskalnya. Coba sekarang kita baca kalau fi umpama. Ma dhahaba ilaihi ibnu jaririn wa ghairuhu yarudduhu ma yaruddu membantah hu ing ma opo istimalul qiraat. Artinya apa? Pendapatnya Ibnu Jarir dan kawan-kawan ini dibantah oleh fakta bahwa istimalul qiraat ala anwa'il muta'addidatin. Bahwa ternyata istimalnya qiraat itu mencakup anwa' muta'addidah. Termasuk minat taghayyur wal ikhtilaf wa taradufi. Itu kalau dibaca fi. Cuma nanti iskalnya tutukani moro-moro alladzi dzakaruhu moro-ono nauun wahidun ini dadi apa? Coba kalau dibaca wataradufi nauun wahidatun, nauun wahidunnya jadi apa? Jadi tulisan. Ya hanya tulisan kabeh iki. Maka disinilah pentingnya pengetahuan wawasan mengenai tentang ilmu alat sehingga tidak salah dalam menempatkan. Ya kalau dibaca wataradufi itu jadinya maknanya jadi begitu, minat taghayyuri wal ikhtilafi wataradufi alladzi dzakaruhu nau'un wahidun minha. Kalau saya nanti kalau keliru ya tolong diluruskan. Ini kan sebenarnya penulis ini sudah memberikan isyarat dengan tanda baca. Kalau kitab-kitab zaman sekarang itu sudah dibantu dengan tanda baca. Tapi kalau kitab lama-lama itu kadang nggak ada tanda bacanya. Jadi membaca tinggal pinter-pinternya, termasuk mencari domir. Ini kembalinya kemana itu sak perkoroan dewe itu kadang-kadang. Loh iya keliru domir, keliru makna itu. Jadi gini Rek. Ma dhahaba ilaihi ibnu jaririn wa ghairuhu yarudduhu istimalul qiraat ala anwa'il muta'addidatin minat taghayyuri wal ikhtilafi, wa taradufu. Oh, itu fu. Utawi taraduf. Jadi wawunya bukan atof tapi ini menjadi istinaf. Wa taradufu utawi taraduf alladzi yang zakaru yang mereka sebutkan hu ing alladzi iku nau'un wahidun minha, itu adalah hanya bagian atau hanya satu jenis di antara at-taghayyur wal ikhtilaf gitu loh. Maka tadi kan sempat saya sampaikan, kalian bisa lihat di halaman 104 itu yang perlu digarisbawahi kan bikhtilafil alfat wattifaqil ma'ani. Sehingga di sini Ibnu Jarir dan kawan-kawan itu hanya melihat bahwa terkait dengan perbedaan al-aujuh ini, al-ahruf as-sab'a itu hanya pada
ikhtilaful alfat ittifaqul ma'ani. Padahal faktanya tidak hanya itu, taroduf itu hanya bagian dari ikhtilaf, itu bagiannya saja. Padahal kalau hanya dipakem taroduf, faktanya tidak hanya itu perubahannya, perbedaannya gitu loh. Makanya di sini wat tarodufu utawi taroduf alladzi zakaruhu, alladzi yang zakaru yang menyebutkan sapa mereka yaitu Ibnu Jarir wa ghairuhu hu ing alladzi iku nau'un wahidun minha. Ya. Yaitu hanya satu nau' saja gitu loh. Kita lanjutkan. Kama anna qaulahum kama anna qaulahum seperti halnya pendapat mereka, kama anna qaulahum seperti halnya pendapat mereka iku yatanafa berlawanan, iku yatanafa berlawanan ma'a hikmati nuzulil ahrufis sab'ati, berlawanan sertane berlawanan terhadap hikmah turunnya al ahruf as-sab'ah minat taisir saking mempermudah atau meringankan ngentengake fil qiraati ing dalem qiraah. Lanjutannya fakhtilaful arabi utawi perbedaannya orang-orang Arab atau bangsa Arab atau kabilah-kabilah yang ada di Arab iku yaqa'u terjadi fil lahajati yaqa'u yang terjadi fil lahajati dalam lahjat mereka iku aktsaru lebih banyak mimma dibanding sesuatu yaqa'u yang terjadi apa ma fi isti'mali halumma makana aqbil. Jadi yang terjadi dalam lahjat perbedaan mereka itu jauh lebih banyak dibanding hanya yang terjadi dalam penggunaan kata-kata yang taroduf tadi itu halumma, lalu kabilah lain menggunakan akbil atau ta'al. Jadi perbedaan lahjatnya jauh melebihi itu. Jadi kalau hanya dibatasi yang taroduf saja, padahal taroduf itu bagian kecil gitu loh. Amma da'wahum adapun utawi tuduhan mereka. Amma da'wahum adapun utawi tuduhan mereka anna Utsmana bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu iku ajma'al muslimina menyatukan orang-orang muslim, menyatukan umat Islam. Artinya penyatuan dalam konteks penulisan Al-Qur'an, Rasm. Ajma'a al-muslimina ajma'a menyatukan sapa Utsman al-muslimina ing orang-orang Islam ala harfin wahidin ing atase satu harf, ala harfin ing atase harf wahidin kang siji. Wa taraha dan membuang sapa Utsman baqiyat al-ahrufi sittati sisa yang 6. Jadi kan ada al-ahruf as-sab'ah dalam hadis itu. Lalu Utsman itu dituduh hanya mengcover dalam rosem itu satu harf. Sehingga kalau sudah hanya satu harf berarti yang 6 kan jadi terbuang gitu loh. Wa taraha baqiyatal ahrufi sittah. Jadi yang 6 jadi dibuang oleh Utsman. Maka kata penulis kitab ini fahuwa maka utawi tuduhan ini dakwahum iku qaulun pendapat fi ghayati dha'fi yang berada dalam pot-potane atau ujung pokoknya paling lemah sudah, ujung kelemahan karena memiliki banyak kelemahan. Jadi kalau kemudian ditulis dalam rosem lalu dikatakan bahwa Utsman itu hanya mengcover satu harf dari sab'ati ahruf itu dan Utsman membuang sisanya yang 6, maka itu adalah pendapat yang sangat lemah fi ghayatil dha'fi. Kenapa? Li'annahu
Li'annahu krono sak temeni qaul atau tuduhan tadi atau qaul yang mengatakan Utsman melakukan begitu itu dakwan tuduhan binaskhi ba'dil Qur'an, kelawan menghapus sebagian Al-Qur'an. Jadi kalau itu yang terjadi, maka itu adalah tuduhan kalau Utsman telah melakukan menghapus sebagian Al-Qur'an bi ijma'is sahabati, kelawan ijma'is sahabat. Jadi Utsman yang diamini oleh sahabat-sahabat yang ketika itu masih hidup itu dianggap menasakh sebagian dari Al-Quran, karena jelas-jelas Al-Quran itu dalam hadis dikatakan unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Lah kalau hanya di cover satu harf, yang 6 dibuang, sahabat lain selain Utsman itu mengamini, mengiyakan, berarti kan ini tidak masuk akal. Masa Utsman yang sahabat senior, apalagi beliau juga termasuk orang yang diberi kabar gembira masuk surga, masuk kemudian menghapus Al-Quran. Itu paketnya diambil. Iya tak? Paket gitu. Atau ke tetangga sebelah. Iya. Atau ada yang pesen Shopee Food. Pesen 1 porsi. Lo pesen jam segini enggak apa-apa, nanti langsung taruh sini. Jangan dibawa kemana-mana. Di kumang. Nah ini lanjutannya. Binas li'annahu ta'wan binaskhi ba'dil Qur'ani bi ijma'is sahabah li'anna kulla harfin, karena sak temene saben-saben harf, setiap huruf iku Qur'anun adalah termasuk Al-Qur'an. Jadi yang dikatakan Rasulullah unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf, berarti setiap harf, walaupun perbedaan pendapat ya sabahnya itu apa, tapi setiap harf itu ya bagian dari Quran, karena Rasulullah mengatakan unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Lah kalau ini yang 6 dibuang, hanya 1 yang di cover di Rasm Utsmani, maka berarti Utsman dan sahabat-sahabat ketika itu sudah membuang sebagian Al-Qur'an jadinya gitu loh. Fa kaifa yahaqqu li Utsmana aw li ghairihi. Maka bagaimana bagaimana Utsman itu memiliki hak atau berhak bagi Utsman atau bagi selain Utsman minas sahabati, dari para sahabat itu, apa an yulghiya yen toh membatalkan sapa an yulghiya yen toh membatalkan sapa Utsman au ghairuhu minas sahabati syai'an ing sesuatu minal Qur'ani saking Al-Qur'an bi ghairi nassin, dengan tanpa nas, dengan tanpa teks sharihin yang jelas, tidak ada nas yang jelas yang memerintahkan Utsman untuk menghapus harf yang lain. Minasyari' bi ghairi nassin sharihin, dengan tanpa nassin sharihin yang jelas, minasyari'i dari asyari' yaitu Allah. Apa haknya Utsman dan para sahabat kalau ini tuduhan mereka itu dianggap benar? Ya. Fa kaifa wa kaifa lan iku kaya apa, wa kaifa lan kaya apa ya juzu wenang li sahabati bagi para sahabat apa ilgha'u rukhsatil Qur'an, membatalkan apa ilgha'u rukhsatil qiraati, membatalkan rukhsahnya qiraah bil ahrufis sab'ati, kelawan al ahruf as-sab'ah. Nah, apakah boleh bagi sahabat itu membatalkan rukhsah? Kan qiraah dengan al ahruf as-sab'ah itu salah satu tujuannya adalah untuk taisir, untuk rukhsah bagi umat, gitu loh. Bagi umat. Wal hikmati minha, dan membatalkan hikmah minha saking al-qira'ah bil ahrufis sab'ati,
Oh, keliru. Wal hikmatu, gini ngomoco itu diotak-atik gini aja nih. Wal hikmatu utawi hikmah, ini jadi mubtada. Wal hikmatu utawi hikmah minha saking al-qiraah bil ahrufis sab'ati iku la tazalu qaimatan. Masih senantiasa qaimatan, la tazalu senantiasa atau selalu atau terus-menerus apa hikmah iku qaimatan, ada jumeneng, tetap kokoh. Jadi hikmah qiraah bil ahruf as-sab'ah itu tetap ada gitu loh. Jadi apakah boleh bagi sahabat itu membatalkan rukhsah ini? Kan tidak boleh gitu loh. Bal bahkan hiya utawi hikmah iku asyaddu lebih nemen, luweh nemen. Bahkan hikmah itu lebih nemen, lebih ditekankan ba'da dukhulin nasi setelah masuknya orang-orang fil Islam ke dalam agama Islam. Tapi ini susunannya ba'da dukhulin nas setelah masuknya para orang-orang min mukhtalifil al-sunni wal ajnas dari berbagai macam bahasa dan ras dan bangsa-bangsa dan jenis-jenis al-sun atau al-alsina. Waqtilafu alsinatikum, ini perbedaan bahasa-bahasa kalian. Jadi orang yang orang semakin dari berbagai suku semakin luas kemudian masuk Islam, ada orang ajam juga, maka hikmah nuzulul Quran bil ahrufis sab'a ini justru malah lebih tampak, justru malah lebih dibutuhkan gitu loh. Jadi ini kama anna wujudal aujuhi al muta'addidati minal qiraati fi masahif Utsman bi rasmin wahidin aw bi rasmaini mukhtalifaini yadullu dalalatan wadihatan ala butlani qauli Ibni Jarir. Kama anna wujudal aujuhi, sebagaimana bahwasannya adanya al-aujuh pira-pira wajah al-muta'addidati, al-aujuh pira-pira wajah al-muta'addidati yang berbilang, ya, yang beberapa aminal qiraati saking qiraah fi masahif Utsmana di dalam mushaf Utsmani. Ingat loh ya, mushaf Utsmani itu tidak ditulis hanya satu, tapi perbedaannya itu ada yang mengatakan 5 salinan, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Yang 5 ini yang paling sedikit. 5 ini lalu disebar ke Al-Amsar, yaitu negeri-negeri Islam yang besar. Makkah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Asyam. Kan begitu. Jadi ini. Lalu kalau yang 7 nanti ada pendapat lain lagi, ada yang menambahkan negara mana begitu. Dan setiap salinan mushaf ini dikawal oleh qori. Jadi dikawal oleh qurra pendampingnya. Yang ke Kufah dikawal oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Tapi Abu Abdurrahman As-Sulami itu mushafnya kan yang dibawa ke Kufah kan ya satu itu. Tetapi satu salinan ya. Tetapi qiraat yang diajarkan itu tidak hanya satu versi gitu loh. Buktinya apa? Imam Hamzah yang sama-sama Kufah dengan Imam Asim, itu yang sering saya contohkan, fatabayyanu bacanya, kalau Asim, kalau Hamzah fatathabbatu. Tulisannya sama. Karena sekali lagi biar ingat, saya ulang-ulang, Rasm Utsmani itu belum mengenal nuqtatul i'rab, juga belum mengenal nuqtatul i'jam. Jadi belum mengenal titik sebagai simbol harokat, juga belum mengenal titik sebagai simbol yang membedakan antara satu huruf dengan yang lain. Fa, Qaf itu tulisannya sama, ba, ta, tha, podo tulisannya. Jadi hanya batangnya, batang pangkalnya, rumahnya itu. Jadi orang saiki banyak yang ngotot, oh itu bukan Utsmani itu, yang Utsmani itu yang ini, terbitan Madinah. Dikira Utsmani itu sudah sak harokate, sak harokat, simbol harokatnya sak titik, padahal kan enggak gitu loh. Jadi repot. Belum lagi nanti kalau kita bicara mengenai
rosem, nanti terkait dengan ilmu dobet barang, termasuk model ciri penulisan. Nanti ada penulisan model masyriki, model maghribi, kan itu ada. Dulu pernah kita ceritakan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf itu titiknya 1 kalau model penulisan maghribi. Ihdinas siratal mustaqim, jadi seakan-akan begitu. Padahal kalau qaf itu titiknya di bawah. Kalau qaf, kalau fa-nya, kalau qafnya itu model masyriki itu, model maghribi. Kalau kita ini model masyriki ya. Itu qaf titiknya 2, fa titiknya 1. Penak. Saya punya di rumah ada, PDF-nya ada kayaknya, Rosem Mushaf Qiraat, Mushaf riwayat Warosh. Itu kalau tidak salah model tulisannya itu yang maghribi itu. Model tulisannya. Inilah yang kemudian membuat orang-orang yang tidak tahu ilmunya itu kemudian dulu pernah rame di screenshot, di share, hati-hati Al-Quran palsu. Ini sudah zaman akhir. Ya tapi itu yang kita tangkap, semangat untuk menjaga kemurnian Al-Qurannya bagus. Tapi tidak bagusnya itu tadi, lalu membuat gaduh. Lalu orang yang tidak paham, ini rezim apa ini, sampai ke rezim barang ini. Sudah tersebar Quran yang demikian. Macam-macam. Jadi gini, makanya ini disebutkan di sini kama anna wujudal aujuhi al muta'addidati minal qiraat fi masahifi Utsman bi rasmin wahidin. Rasemnya 1 tapi beda qiraat. Makanya ada al auju al muta'addita minal qiraat. Au bi rasmaini mukhtalifaini, atau ditulis dengan 2 gaya rasem. Kalau memang tidak bisa mengcover. Contohnya ada qiraat yang membaca wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Ada qiraat yang membaca tanpa wawu, sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Maka kalau yang tanpa wawu, qiraat yang tanpa wawu, maka kalau ada wawunya maka tidak bisa mengcover. Maka ditulis dengan 2 bentuk rasem gitu loh. Itu Utsman. Itu yang dilakukan Utsman. Kalau yang bisa di-cover dalam 1 rasem ya banyak contohnya seperti Maliki. Maliki bisa dibaca Maliki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Itu tulisannya tanpa alif. Tapi semua qurra membaca dengan panjang. Qulillahumma malikal mulki. Malikin nas tanpa alif. Karena memang semua qurra juga membaca tanpa alif. Malikin nas. Kalau ono sing maca malikin nas ndak ada. Makanya ono sing maca malikin nas iku mesti ya keliru gitu loh. Kalau maliki itu ihtimal. Tulisannya tanpa alif tapi ditulis. Jadi rasam itu banyak faktor, banyak ini tujuannya. Dulu pernah saya contohkan mungkin di sini atau di tempat lain ya. Seperti kalau dalam kajian gharaib itu ada namanya al-maddu wal qasru. Al-maddu wal qasru dalam konteks gharaib itu terkait dengan ada yang ditulisnya koyoke dawa tapi diwaca endek, tapi ono sing ditulis endek diwaca dawa. Kayak Maliki tadi ditulisnya endek tapi dibaca panjang. Rasamnya begitu. Ada yang ditulis ono wawune tapi wawu itu bukan berfungsi sebagai huruf mat. Kadang wawu itu dalam konteks rasam ini dia berfungsi untuk memperjelas bahwa harokat sebelumnya adalah dhamma. Contohnya seperti ulaika. Ini kan kemarin kita bahas di sini kan? Itu kalau tidak ada wawunya tulisannya podo ambek ilaika. Sama tulisannya. Sekali lagi loh, ingat dulu ya. Belum ada titik, belum ada simbol harokat. Nah sampean ndelok saiki ya mesti wis beda. Karena wis jelas ono titik loro. Situe ada kepalanya Hamzah. Ada kepalanya Ain sebagai simbol Hamzah qat'i. Rasul Ain bukan kepalanya Hamzah ya, kepalanya Ain, Rasul Ain. Itu siapa yang menemukan atau membuat ide kemudian Rasul Ain dijadikan sebagai simbol dari Hamzah itu? Siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi.
Itu di Qawaidul Imla biasanya dijelaskan itu. Jadi bagaimana penulisan hamzah. Hamzah itu rumahnya macam-macam, bisa pindah rumah. Kadang rumahnya di atas wawu kan begitu. Kadang rumahnya di atas alif. Jadi ini au birasmaini mukhtalifaini. Lah ini yadullu. Lah ini yadullu menunjukkan. Yadullu menunjukkan apa wujud al-aujuh al-muta'addidah dan seterusnya ini dalalatan kelawan petunjuk wadihatan kang jelas. Jadi ini menunjukkan ala butlani qauli Ibni Jarir ing atase terbantahkannya atau batalnya pendapat Ibnu Jarir. Jadi ilmu Allah itu luas, Rek. Jadi perdebatan dari sisi ilmiah itu yang penting ketika berpendapat itu tidak ngawur, tapi ada ilmunya. Lalu kok kemudian dibantah lagi, ini padahal dalam hal qiraat ini. Apalagi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Maka teori keliru itu teori dianggap tidak relevan itu tidak masalah. Makanya dulu sering saya sampaikan. Dulu dosen saya waktu saya kuliah di Jakarta itu selalu berpesan ya. Jadi kalau akademisi itu harus dijunjung integritas, harus jujur dalam melakukan penelitian. Makanya termasuk plagiasi itu sesuatu hal yang tidak diperkenankan. Duduk tulisannya, duduk karya pemikirannya, tapi dikatakan ini dari siapa? Saya sendiri yang menemukan. Tidak bisa. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab tafsir, itu kadang banyak kutipan-kutipan. Al-Misbah saja, Profesor Quraisy Shihab yang dari S1 sampai S3-nya di Al-Azhar, yang S3 di Al-Azhar itu tidak gampang. Satu mata kuliah gak lulus, maka ngulangnya semua, karena sistemnya gugur ya, sistem gugur. Ngulangnya satu semua yang barengan dengan itu. Jadi kalau ada 20 SKS umpama ya, kalau S1 ya 20 SKS, ada satu mata kuliah nilainya D atau E, itu ngulangi gak iso mek siji. Lek sini gini sampean ngulangi mek siji tok iku kan. Iku ada semester dhuwur-dhuwur kadang mek remedi penugasan tok kadang lo ya. Tapi tidak mesti, tidak semuanya mata kuliah begitu. Nah itu juga kutipan-kutipan. Jadi ini mufassir ini begini, tapi tinggal nanti biasanya seorang mufassir itu punya satu kesan sendiri. Kalau seperti Ibnu Katsir itu senengannya riwayat, paparkan semuanya. Tapi ya begitulah, itu khazanah tafsir ya begitu itu. Yang penting jujur. Jadi akademisi itu jujur, berbeda dengan birokrat. Kalau birokrat itu, jadi akademisi itu boleh salah tapi harus jujur. Kalau birokrat itu tidak boleh salah. Tapi dalam tanda petik guyonannya itu boleh tidak jujur. Bikin laporan ini, yang penting benar. Laporannya benar, ono ini kabeh, walaupun itu tidak sesuai fakta, tidak jujur, tidak apa-apa. Ini guyonannya begitu, tapi ya jangan diikuti. Yang bagus yang mana? Yang bagus ya jadi birokrasi, tapi juga menjunjung integritas, itu yang bagus. Nah ini kan statement-statement begini ini muncul karena melihat kondisi di Indonesia ini yang tidak kunjung membaik terkait dengan penataan banyak hal. Jadi itu guyonannya begitu. Nah ini aja Ibnu Jarir itu seorang ulama yang luar biasa. Itu ketika pendapat-pendapat ini didiskusikan, dikritisi, maka tidak apa-apa. Abi Thohir kemudian mengatakan ini menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Jarir otomatis terbantahkan oleh fakta ini. Ketika Rosem itu mengatakan Rosem Utsmani itu satu Rosem itu bisa mengcover beberapa al-aujuh al-muta'addidah minal qiraat. Jadi gitu. Ada pertanyaan? Wonten? Ada?
Wal haqqu anna Utsman. Nah, ini penulis mulai memaparkan statementnya setelah menyampaikan beberapa argumen, lalu kemudian Syekh Abi Thahiri memaparkan wal haqqu tawi yang sebenarnya anna Utsman, bahwasanya Utsman iku lam yuhmil, tidak memuhmalkan, tidak menghilangkan, tidak menganggurkan, lam yuhmil syai'an, tidak mengabaikan. Nah, itu juga bisa. Lam yuhmil, tidak mengabaikan sapa Utsman syai'an ing sesuatu minal ahrufi, dari al ahruf, beberapa harf, al munazzalati, yang diturunkan. Karena Rasul jelas mengatakan unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Jadi Utsman tidak memuhmalkan, tidak mengabaikan. Ats-tsabitati kang tetep fil urdatil akhirah ing dalam al urdah al akhirah. Dulu pernah kita bahas al urdah al akhirah, yaitu fase terakhir ketika Al-Qur'an sudah lengkap, lalu Rasulullah mempraktekkan bersama Jibril dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, termasuk urutan dari sisi tartibul mushaf itu sudah didok pada al-urdah al-akhirah. Makanya mayoritas ulama jumhur mengatakan tartibul mushaf itu adalah termasuk tauqifi dari sononya gitu loh. Jadi bukan ijtihadus sahabah, bukan ijtihadnya sahabah, bukan ijma'nya sahabah. Tidak berani, ini urusan Quran. Jangankan ngurut-ngurutkan, lawong ketika dibentuk panitia jam'ul Quran saja, itu saja berat bagi Zaid bin Tsabit, berat sekali, karena takut akan kalau terjadi sesuatu atau kesalahan maka dosa yang ditanggung kan berat sekali ya, apalagi ini sampai berani mengurutkan. Maka tartibul mushaf itu punya satu rahasia yang luar biasa, termasuk urutan antara satu surat dengan yang lain. Sehingga disinilah para ulama menulis kitab-kitab rahasia-rahasia, muncullah ilmu munasabah, kan begitu, munasabah di antara ayat Al-Quran. Jadi pertama dari pembuka, penutup ayat surat itu, lalu kaitannya surat sebelumnya dengan surat setelahnya, itu ternyata ketemu. Karena Al-Quran itu ibarat rantai begitu ya, seperti cincin gitu ya, ini saling terkait. Syekh siapa lagi itu ya, Mahmud Fahmi Hijazi, itu juga menulis terkait dengan itu. Bahkan beliau, saya lupa judul kitabnya itu apa ya, bahkan beliau mengupas juga termasuk sistematika yang dibawa oleh Al-Quran. Karena kalau dilihat secara zahir, secara ngawur apalagi ya, koyok-koyok itu tidak teratur. Di Al-Baqarah ini ada cerita mengenai Nabi Musa, kisahnya tentang sapi. Nanti di surat yang lain Nabi Musa diangkat lagi, tapi dengan episode yang berbeda. Kadang ada episode yang sama tapi dipecah, di surat ini ada, surat itu juga ada, kan begitu. Yang jadi satu mengelompok itu ya surat Yusuf itu runtut. Ternyata itu ada rahasia-rahasia sendiri juga itu. Seperti apa? Ya wocon, aku yo lali soalnya. Makanya gak tak jelas no. Kalau jelas nanti jadi ngarang saya. Kecuali kalau nanti mutolaah lagi ingat baru disampaikan. Sudah lama saya baca buku itu, tapi dulu waktu kuliah dulu. Tapi suwi, tapi lali isinya akhirnya. Tidak mutolaah ya lali, karena memori kita ini yang terbatas. Jadi memori kita terbatas, maka perlu sering mutolaah, perlu sering-sering diingatkan. Lanjut, fil urdah al akhirah walam yatrahu, dan Utsman tidak membuang hu ing syai'an minal ahruf al munazzalah, hu ing syai'. Wahia utawi al ahruf al munazzalah ats-tsabitah iku baqiyatun tetap
dimna masahifi Utsmana ing dalem cakupan mushaf Utsman. Wa rukhsatu utawi rukhsah biha kelawan al-ahruf al-munazzala ats-tsabita, artinya rukhsah boleh dibaca imala, boleh enggak. Ini semua rukhsah ini terkait dengan hikmah nuzulnya tadi, hikmah nuzulil Quran bil ahruf as-sab'ah. Wa rukhsatu biha iku qaimatun, tetap ada, tetap lestari, tetap terjaga ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ini marojeknya silakan dilihat dalam Manahilul Irfan. Abdul Azim Az-Zarqani penulisnya ya. Majallatu Kulliyatil Quran Al-Ahruf As-Sab'ah. Jadi di jurnal Kulliyatul Quran itu juga ada itu. Ada pertanyaan? Wonten. Wonten. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kanten tak ceritanya Al-Kahfi, belum selesai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita masih melanjutkan, kita belum selesai membahas satu episode tentang cerita ketiga tema besar yang ada dalam surah Al-Kahfi, yaitu ilmuwan, seorang pembelajar. Nabi Musa itu seorang manusia pembelajar. Dulu saya ketika S1 itu punya buku terbitan Kompas itu bagus sekali, tulisannya Andreas Hareva. Itu judulnya Menjadi Manusia Pembelajar. Artinya pembelajar itu tidak hanya terbatas ketika kuliah. Menjadi pembelajar itu itulah yang sesuai dengan hadis Nabi itu, bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi manusia itu selalu punya rasa ingin tahu, lalu selalu melakukan eksperimen. Ya itulah, terus begitu. Itu menjadi manusia pembelajar. Jadi bukan yang dimaksud pembelajar itu kita persempit, hanya belajar ketika mau ujian, hanya belajar ketika ada tugas. Kalau tugasnya bukan bagian kita, maka kita tidak belajar. Nah, itu berarti belum menjadi manusia pembelajar. Jadi belajar banyak hal, karena pasti itu akan berpengaruh pada kehidupan dan akan memberikan manfaat. Membelajar itu. Oke, makanya di sini ini Nabi Musa yang sudah tokoh. Kemarin kita bahas itu kan, yang lalu sampai kemudian ketika beliau keceplosan. Ingat loh ya, Nabi Musa itu ketika ngomong, ditanya oleh muridnya, sinten yang paling pintar di Mekah bumi, ya saya. Itu di dalam hati beliau tidak ada kesombongan, beda. Sampai mungkin pernah lihat tokoh-tokoh atau kiai-kiai yang ketika cerita itu, Gus Bahak lah contohnya. Kulo niki tiyang alim. Itu jangan sampai anggap sombong sekali, enggak. Itu kita terlalu kecil menilai kayak gitu itu. Itu enggak masuk, sudah, karena beliau sangat sadar bahwa ilmu yang demikian, orang itu kan semakin tinggi ilmunya itu merasa semakin kecil, karena merasa Allah itu betul-betul ilmunya luas sekali. Lah orang tuh sering merasa besar itu karena ilmunya sedikit gitu loh. Kayak wis ngerti akeh. Karena kayak arek cilik wis merasa wis gede loh. Aku sendiri wis gede, aku udah besar. Ya karena tahunya baru itu gitu loh. Kadang begitu. Tapi kalau dulu saya juga diajar oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Profesor Kiai Muhdor, itu pendiri pesantren Luhur itu. Di kelas tuh beliau biasa kalau ngendikan gini. Contohnya begini. Imam Suprayogo, waktu itu rektornya Prof Imam kan. Itu murid saya. Kalau enggak percaya tanya. Kalau dia ngomong bukan murid saya kasih uang 3 juta. Saya ini itu biasa begitu beliau. Tapi kalau saya yang ngomong gitu, saya enggak levelnya, karena memang bahaya, nanti kibernya masuk. Karena sifat kiberia itu hanya punyanya Allah. Tapi kalau orang-orang tertentu,
Ya sekelas Gus Baha, ya enggak masuk sama sekali memang. Jadi gak ono sombonge. Nah, awake dhewe kadang gak ngomong apa-apa sombongnya wis muncul. Repot ini. Dulu Yai Ta'in tuh, guru saya tuh pernah ngendikan begini. Zaman Nabi Musa, iku ono kaum yang jenenge Korun itu. Al-Qur'an tuh menyebutkan bahasanya hanya begini. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Ya. Pokoknya ono uwong merasa di hadapan orang lain itu merasa lebih dalam hal apapun, masih ilmu, berarti ada titik kesombongan dan ada sifat korun di dalam dirinya. Waduh, apa ini? Karena fakhoroja itu fizinati tadi itu, fakhoroja ala qaumihi fizinati. Oke, kita lanjutkan. Kita semua sampai kepada qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Ini hanya lho Rek. Saya menjelaskan hanya kulit-kulitnya loh ya. Nanti kalau kalian pengen tahu tafsirnya lebih dalam, itu gali lebih jauh lagi. Nah, nanti ganti ngaji tafsir jadinya kalau ini lebih dalam lagi. Fawajada 'abdan min ibadina. Sampai sini kayaknya kemarin. Ayat 65. Fawajada. Kan Nabi Musa itu diantar atau didampingi oleh santri beliau, ajudannya. Maka di sini masih menggunakan dhamirnya ini fawajada. Mereka berdua bertemu dengan abdan, seorang hamba min ibadina di antara hamba-hamba kami. Ada satu kesan yang menarik di ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyebutkan secara eksplisit nama abdan min ibadina itu siapa dalam konteks ini. Tapi mufassirin menyatakan ini adalah Nabiullah Khidir. Ada yang menyebutkan Khodir. Yang nama aslinya itu siapa? Balya ibnu Malhan ya. Malkan atau Malhan? Wallahu alam lah, kita tidak tahu akte kelahirannya dulu. Mau ngecek akte yo angel. Karena dulu tidak ada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kalau sekarang kan ada Disduk Capil itu. Nah, tapi yang menarik lagi-lagi di sini kan posisinya Khidir. Musa ini kan pengen berguru. Berarti posisi Khidir itu sebagai orang yang sumber ilmu atau orang yang dicari oleh Musa untuk bisa memberikan pencerahan kepada Nabi Musa. Berarti ini guru. Pertama, ini ada satu pesan kepada siapapun, terutama seorang guru, maka yang pertama kalau jadi guru itu yang harus dijunjung tinggi itu adalah sifat kehambaan, yaitu abd ini. Dulu kan pernah kita bahas ya, ada ibadah, ada ubudah, ada ubudiyah, ada ubudah. Pernah ya saya sampaikan ini ya? Sudah ya? Berarti bukan di sini ya, terus di India. Kaya ono arek iki barang kok. Iya, ono arek cilik-cilik wae ya. Enggak bagus terus. Ya tak baleni enggak apa-apa ya. Mohon maaf ya kalau ada yang terulang ya. Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu muridnya Abul Hasan Asyadzili. Abul Abbas Al-Mursi itu gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam itu yang nulis kitab Al-Hikam. Abul Abbas Al-Mursi. Sampe ana wong keliru sawenang, keliru. Agak guyon. Abul Abbas Al-Mursi itu membagi levelnya orang yang ibadah itu, ada orang yang levelnya baru ibadah biasa.
Itu yang ibadah biasa itu yang didasari oleh sifat sabar. Kalau sabar aja belum, ya berarti jangan-jangan belum sampai pada level ini. Kalau naik tingkat berikutnya, sabar plus ridho, itu berarti masuk ubudiyah. Bukan ibadah, tapi ubudiyah, berarti levelnya naik. Kalau sudah level kehambaan seseorang naik, sabar dan ridhonya sudah dilalui, bahkan dia merasa bahwa ibadah itu kebutuhan yang karena dominasi cinta kepada Al-Khaliq, itu sudah sampai pada level ubudah. Itu level seorang hamba. Nah, level abad itu, sering saya mengatakan bahwa abad itu adalah satu level tertinggi seorang manusia di hadapan Allah. Jadi kalau Allah sudah mengatakan fawajata abdan, apalagi disertai min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami, ini berarti level ini sangat mulia, kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah. Saya punya murid namanya Sahumi. Setelah lulus dari UIN, lulus dari GTA, Sahumi ini jadi seorang tokoh yang luar biasa. Ini contoh, mudah-mudahan jadi doa. Kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belakang. Nggak apa-apa ya, jadi doa ya. Lalu Sahumi ini ketokohannya luar biasa. Wes pokoknya jadi ulama yang tersohor. Maka saya yang pernah belajar bareng dia dalam konteks ini secara zahir kan disebut guru, disebut murid. Walaupun secara batin kadang belum tentu. Kadang guru itu juga bisa jadi murid dari muridnya. Kan begitu. Maka Sahumi ini, karena saya itu bangga melihat Sahumi, saya senang, saya cerita di mana-mana. Itu dulu ngajinya bareng saya, itu murid saya ngaji. Loh ngono, itu tak bangga-banggakan. Dia adalah hamba di antara sekian murid saya. Tapi ketika saya sebut khusus, dia adalah murid saya, ini berarti murid yang istimewa. Sebaliknya, ada, saya tidak sebut nama, si A atau B atau C dan seterusnya. Ojo kakek tapi. Kok setelah pernah saya ajar, tapi kemudian dia diuji, rodok beleot kelakuan. Itu kadang guru itu, kalaupun ingat, iya koyo tau dadi muridku, lho ngono barang. Koyo kau tau dadi muridku. Atau kalau sudah parah, guru itu akan mengatakan gini, iya tapi entah tak ulang tariku. Koyo enggak lho, koyo enggak berarti gak diakoni dadi murid. Berarti kan kalau gak diakoni dadi murid kan, ya ndak ada istimewanya gitu loh. Nah sekarang kembali ke abad. Kemarin sempat saya kupas juga ketika ngaji tafsir di HTQ itu, mungkin ada teman-teman yang ikut itu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Loh itu pakai bi abdihi. Itu juga sama. Jadi level abad itu sebuah level yang tinggi sesungguhnya. Maka di sini kalau kita mau menginternalisasi nilai-nilainya, kalau jadi guru, maka pertama yang harus ditonjolkan itu sikap abadnya, sifat abadnya kepada Allah. Kalau ini sifat abad ini sudah muncul, maka transfer knowledge, transfer value itu seturnya kuat. Kalau sisi abadnya ini tidak kuat, tapi tetap ya melibatkan satu piramida atau tiga unsur yang saling berkaitan. Gurunya sudah oke, tapi arek gak oke. Ini dari servernya sudah bagus, tapi dari BTS-nya penerima pancarannya ini tidak bagus, maka sinyalnya ya rotok pedot-pedot. Kecepatannya kan banyak faktor kan. Tapi kalau kuat semua, ini cepat transfernya. Itulah yang bisa membuat futuh. Makanya di sini yang pertama yang ditekankan oleh Allah, abadan min ibadina. Itu dari guru dulu. Dulu Gus Isom itu pernah cerita. Gus Isom itu salah satu cucu dari Hadratus Syekh yang beliau itu banyak mengumpulkan, menggali kitab-kitab karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lalu ditahqiq oleh beliau dan sekarang bisa kita nikmati termasuk di Irsyadus Sari itu terkumpul di kitab karya-karya Hadratus Syekh. Ada Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, ada An-Nurul Mubin, ada Adabul Alim wal Muta'alim dan seterusnya. Gus Isom pernah dawuh begini. Dulu itu guru-guru zaman dulu
kiai-kiai zaman dulu itu ada kadang-kadang itu yang kalau menjelaskan itu, kalau ngaji itu kadang menjelaskannya itu tidak pakai jelas, tapi begitu pulang santri-santrinya itu jadi orang semua, ilmunya mumpuni semua. Ini kok bisa dari mana? Ini setrumnya abadan min ibadinanya ini yang kuat. Lah nek iso saiki jelasno ya jelas, setrumnya ya kuat ngono lho. Tapi yang dulu yang jelaskannya jelas juga banyak. Ini ada contoh-contoh beberapa yang bahkan kalau menjelaskan itu kadang tidak paham, tapi begitu sampai di muridnya itu ditangkapnya itu luar biasa. Karena bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Sangat mudah untuk membuka pemahaman seseorang. Fawajada abdan min ibadina. Kalau Anda nanti jadi guru, maka sisi abad ini. Lah setrumnya itu dari mana? Maka kiai-kiai dulu itu tadi. Ketoke pas jelasno biasa, tapi disetrum ketika berdoa, disetrum ketika bangun malam. Sehingga setrumnya kuat cesnya. Ya. Nah saiki sebaliknya, bahkan ada yang terjadi jelasnya jelas. Tapi begitu keluar dari ruang kelas, wis lali kabeh. Lho ngono kono. Apakah yang salah mesti dosennya? Apakah yang salah mesti gurunya? Ya enggak mesti juga. Makanya ini banyak faktor. Dari sampean juga harus ada usaha, dari guru yang menyampaikan juga harus ada usaha. Kalau itu nanti jadinya bagus. Fawajada abdan min ibadina. Nah ini lanjutannya. Atainahu rahmatan min indina. Jadi kunci pertama, Nabi Khidir sebagai guru disifati sebagai abdan min ibadina. Yang kedua, atainahu rahmatan min indina. Yang hamba ini telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Rahmat itu kan maknanya kasih sayang. Yang pancaran rahmat itu berangkat dari sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah mendahulukan Ar-Rahman karena Ar-Rahman itu cakupannya jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Kalau Ar-Rahim itu cakupannya lebih sempit. Karena dalilnya wa kana bil mu'minina rahima, sehingga rahim itu khusus orang mukmin. Kalau Rahman itu semua. Lalu ada yang mempersempit lagi para ulama, Rahman itu kasih sayang Allah di dunia, kalau Rahim itu nanti di akhirat, ono barang kan. Lalu Allah punya yang lebih spesifik lagi, Rauf. Rauf itu levelnya lebih spesifik lagi. Lah, tapi rahmat itu berangkat dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Berarti kalau jadi guru, itu yang harus dikedepankan sifat rahmannya, sifat rahmahnya. Sampai naik mulang itu, gak kabeh murid itu mesti langsung pinter. Mulang TPQ, ono sing diulang, dikon mangap ae angel. Iya kan? Mingkem yo kadang-kadang ono sing angel. Siratal ladzina an'amta alaihim mingkem alaikum. Sing iku lho. Lho ngono barang iki. Lho kadang-kadang kita itu manusiawi ya. Mohon maaf ya, manusiawi ya. Mulang sing pinter ku semangat, lek sing gak patah pinter rodok harus gak semangat. Lho saya kadang-kadang juga begitu, mohon maaf. Arek setoran yo, lek sing lancar iku wis enak tenang. Rodo gak disemak-semak titik wis mlaku. Lek sing gak kadang kudu telaten, kadang kok tak sentak barang. Kadang ono sing idhar safawi, ikhfa safawi gak roto tak sentak barang. Kadang tuh dalam hati itu kok gak telaten yo. Padahal kalau inget ayat ini mestinya tetap kasih sayang didahulukan. Tapi kalian jangan salah paham. Itu karena kasih sayang saya gitu loh. Ini berapologi. Jadi panjang pendek gak roto, mati gak roto, lo tak ingatkan itu karena kasih sayang. Kalau kemudian kok munculnya di permukaan tuh agak nadanya agak tinggi, yaitu faktor manusiawi. Tapi yakinlah itu bukan berangkat dari kebencian, bukan. Lu kan ngono. Sampai estor ke umah kan juga begitu. Terus bulet kan maju, gerbek-gerbek terus. Bah kasih terus ta lo kan ngono bareng. Gak ngaji ta. Aku yang mohon maaf ini, ngapun nih gak diterus. Kapan itu juga, kapan itu ya, udah agak lama ya. Seluruh setor buletnya bareng. Tak andek no karo, sik. Sampai memang janjian tak bulet memang. Kata kau ngono bareng. Ya kadang aku sing bulet bareng ya tahu. Ngiling no tiba keliru sing ngiling no keliru aku sing keliru kan bisa.
Tapi yang jelas rahmatnya harus dikedepankan. Ada yang saya juga punya kesan dari ayat ini. Berarti seorang guru itu kalau disebutkan abdan min ibadina, maka di sini yang harus dimiliki pertama kali oleh guru itu adalah kompetensi spiritualnya harus bagus. Karena ini nanti yang menyebabkan chestnya ini, sambungan setrumnya ini kuat. Jadi kompetensi spiritual. Lalu yang berikutnya, rahmatan min indina, itu adalah terkait dengan kompetensi bagaimana bagaimana seorang guru itu mampu memanage kecerdasan emosionalnya. Jadi gak kabeh-kabeh moro. Cuman kalau ini kebablasan ya repot. Tapi tetap harus dikedepankan itu. Kadang kalau saya ngoreksi tugasnya arek-arek kuliah, iki harus dijelasno wis jelas perasaku sing kok tetep ngene, ndelok koncone iki padahal ono sing iso aken sing iso kok iki gak. Itu mau diturunkan nilainya itu kadang ya sakno. Dikei nilai dukur iku engko areke kepedean, aku ngene tok nilaiku sapi repot itu kan. Ada kadang-kadang ngasih B itu agak beban. Tapi kemudian kan sehingga sisi rahmat itu dari banyak sisi. Ono sing areke gak patah iso wis dijelas wae tapi areke ketok sregep. Maka sisi rahmat itu bisa muncul dari situ. Areke sakjane sregep sebenarnya kalau dia mau belajar lebih itu bisa, umpama begitu. Jadi rahmat ini sisi emosional. Baru yang ketiga, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini kompetensi pedagogik, kompetensi terkait dengan kognitif, kompetensi terkait dengan apa istilahnya ya. Ya pokoknya konten materinya. Jadi guru itu harus punya 3 hal ini. Abdan min ibadinanya, spiritualnya tidak punya, ini yang susah nanti. Transfer of knowledge-nya itu hanya zahirnya. Banyak orang pinter tapi gagal dalam aplikasi. Sehingga akhirnya apa? Ya ini akhirnya pinter ngakali wong liya, ini bahaya. Rahmah tadi begitu. Kalau allamnahu min ladunna ilma, yang di sini dikatakan dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Pertama, berarti ini kesannya guru itu harus punya kompeten di bidangnya. Kalau kita tidak punya ilmu yang mau disampaikan, tutup kelas ya mek gak lapo-lapo. Kadang isinya murang-muring tok. Nah ini bahaya. Di debat mahasiswanya, kata di buku ini begini. Kamu siapa namanya? Nggak usah ikut kuliah saya, kamu dapat D. Gitu. Tapi nggak ada yang sekarang begitu, nggak ada. Tapi tetap harus disampaikan dengan cara-cara yang baik bagi mahasiswa yang menyampaikan kepada dosen kalau tidak cocok dengan yang disampaikan. Lalu kesannya juga wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di sini ada kata-kata min ladunna. Yang dari min ladunna ini yang maknanya adalah dari sisi kami. Maka muncullah ilmu yang namanya ilmu laduni. Pernah dengar ilmu laduni kan? Ilmu laduni kok ilmu sing wong kadang gak atik belajar, dia moro iso. Apakah ilmu itu masih ada? Ada, karena ilmu Allah itu luas. Tapi orang yang dititipi ilmu laduni, itu ndelok-ndelok potongane. Ya kayak ngene-ngene ya, kayak rata-rata ragu aku. Kalau laduni yang murni. Sehingga kalau orang yang laduni yang murni itu tanpa belajar pun dia set gitu. Tapi ada laduni yang dipadukan dengan kasbi. Inilah yang laduni yang kita inginkan. Sudah usaha belajarnya serius karena secara sunatullah kan begitu. Lalu didorong dengan pendekatan diri pada Allah yang baik, takarrubnya bagus. Itu nanti yang wattaqullah wa yu'allimukumullah, sehingga Allah memberikan laduni di beberapa hal. Tapi ojo sing ngene rek, iki ndelok potongan iki. Aku gak usah sinau, aku tak poso tok. Melekan tok, engko nilainya metu dhewe A kabeh. Ngok moro isok kabeh. Ya kita lakukan yang sunatullah aja lah dulu. Kok kemudian secara sunatullah sudah kita lakukan, lalu Allah menetapkan dengan kudratullah, iradatullah, inayatullah, itu maka disitulah yang dikatakan dalam ayat yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Jadi 3 hal ini abdan min ibadina ini mengkisahkan tentang Khidir sebagai sosok seorang guru yang kalau spiritualnya bagus berarti dia harus menunjukkan sikap-sikap yang mulia, sikap-sikap yang baik, termasuk rahmah.
Itu juga sikap-sikap yang baik. Termasuk kompetensi dalam keilmuannya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kok durung mari gitu dowe. Waktu ini mau habis. Nah, nanti kita masuk hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Itu terkait dengan fakta integritas. Terkait dengan pendaftaran, lalu kemudian perjanjian, bikin pernyataan, ada fakta integritas, mau taat. Ini yang menarik sekali ayat-ayat ini. Benar ini. Lalu menunjukkan transformasi Musa. Nabi Musa itu bertransformasi mulai dari seorang yang egonya lebih dominan sampai kemudian melebur sampai kemudian totalitasnya kepada Allah luar biasa. Itu ada nanti dalam rangkaian ayat ini sampai pada dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar ya'anhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.